Tas gradasi kayak nggak ada harga dirinya nih. anak IP 17 weh, IP 17. Ay, takut ngeri. Sini nih tengah-tengah sini nih. Ini yang nih. Dalamnya di dalam sini nih. Ialah mengangkat seorang pemimpin bagi Bani Israil. Kalian sudah melihat kan betapa kejamnya bangsa Anak itu pada kaum kita. Mereka menyiksa anak-anak dan wanita dan mengusir kita dari tanah ini. Kita melakukan perlawanan. Benar, jika kita tidak melawan, mereka pasti akan terus menindak kita. Aku yakin Allah pasti akan menolong kita atas perbuatan zalim mereka. Benar, sesungguhnya dua orang yang dizalimi pasti akan menerima. Kalau begitu, bagaimana cara kita melawan mereka dan kekuatan mereka? Benar, pasukan kita terlalu sedikit jika dibandingkan dengan pasukan mereka. Jika kita melawan mereka, akan seperti sebut melawan gajah. Dan kamu pemimpin kuda bulan dan ada 12 pasukan Israel. Kita masih untuk satu. Kalau begitu, kita membutuhkan tidak selama kalian sulawai, tapi visi sampai yang muda. Aku sanggup jadi raja. Aku pun sanggup. Kalau kalian sanggup, aku pun sanggup. tidak. Kalau kalian semua ingin menjadi raja, kalau kita akan bersama. Sebaiknya kita serahkan untuk supaya Nabi Samuel. Kalau begitu, ayo kita menemui Nabi Samuel. Mereka pun bersiap-siap menemui Nabi Samuel untuk meminta bantuan dalam memilih seorang raja untuk memimpin pasukan Bani Israil. Kesini kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada yang bisa aku bantu? Bangsa Kan'an telah menindas dan menculik anak-anak juga wanita. Mereka mengganggu bangsa kita. Benar wahai Nabi Allah, setelah bermusyawarah, kami memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan bangsa Kan'an. Tapi kami membutuhkan pemimpin. Untuk itu kami datang sini. Kami ingin agar kau memilih seorang raja untuk kami. Apakah benar kalian meminta aku untuk memilih seorang raja untuk kalian? Benar wahai Nabi Allah. Inilah cara yang paling adil. Sebenarnya ada dua hal yang aku takutkan. Pertama, ketika aku memilih seorang raja untuk kalian, kalian akan menolaknya. Kedua, ketika Allah sudah mewajibkan kalian untuk berperang, kalian juga akan menolaknya. Baiklah kalau begitu, datanglah lagi besok. Semoga Allah memberikan kalian seorang raja yang dapat menjadi pemimpin kalian. Terima kasih wahai Nabi Allah. Kalau begitu kami pamit. Assalamualaikum. Para ketua suku pun keluar dari kediaman Nabi. Lalu Nabi Samuel mulai bermunajat kepada Allah.
pun kembali menemui Nabi Samuel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Nabi Samuel, apakah engkau telah membuat keputusan? Aku tidak membuat keputusan, melainkan Allah yang membuat keputusan itu. Sebentar lagi, orang yang Allah pilih menjadi pemimpin itu akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Nabi Allah, aku membawakan sedikit kurma untukmu. Aku harap engkau menerimanya. Terima kasih wahai Talut. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan atasmu. Tetapi ada hal yang ingin aku sampaikan kepadamu di hadapan para ketua Bani Israel ini. Wahai ketua-ketua suku Bani Israel, Allah telah menetapkan pria di depan kalian ini sebagai pemimpin bagi Bani Israel. Wahai Nabi Allah, bukankah hal lebih baik dan lebih pantas daripada dia? Dan hanyalah petani miskin dari suku Yamin yang rendah. Wahai Nabi Allah, mereka benar. Bagaimana bisa aku menjadi pemimpin bagi Bani Israel, sedangkan aku hanyalah orang biasa? Allah telah memilihmu wahai Talut. Ingatlah, manusia yang paling mulia adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Pemimpin sejati tidak harus karena berasal dari kalangan bangsawan ataupun kaya raya. Sebentar lagi kita akan melawan pasukan dari bangsa Kanaan yang kuat lagi perkasa. Kita butuh seorang raja yang ahli dalam strategi militer dan memiliki fisik yang gagah sepertimu. Allah telah memilihmu dan ialah yang maha berkehendak. Baiklah kalau begitu, aku akan menerima amanah ini dan aku akan berusaha sebaik-baiknya. Semoga Allah meridhoiku. Wahai ketua-ketua suku Bani Israel, aku mohon bantuan kalian. Semoga kalian bisa menerima keputusan yang telah aku lakukan. Wahai Nabi Allah, jika benar keputusan ini berasal dari Allah, maka tunjukkanlah kepada kami. Sesungguhnya tabut akan kembali kepada kita. Benarkah tabut akan kembali kepada kita? Tunjukkanlah kepada kami. Di mana tabut itu, wahai Nabi Allah? Ya Allah, kembalikanlah tabut kepada kami. Berikanlah kami kekuatan dan ketenangan hati. Lindungilah kami, para ketua suku. Sudah lama bangsa kita ditindas oleh bangsa Kanaan. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita melawan. Dengan tabut yang sudah bersama kita, insya Allah ini tanda-tanda kemenangan. Baiklah kalau begitu, marilah kita kumpulkan pemuda-pemuda terbaik untuk melawan bersama bangsa Kanaan. Mereka pun keluar dari kediaman Nabi Samuel. Lalu para ketua suku kembali ke kediamannya masing-masing dan mengumumkan bahwa mereka mencari pemuda yang ingin ikut berperang melawan bangsa Kanaan. Peperangan itu akan dipimpin oleh Talut yang akan diangkat sebagai raja. Di tengah perjalanan, Talut melihat beberapa orang datang menghampiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Raja, aku Eliab dan ini 3 saudaraku, Abinadab, Syama, dan Daud. Kami ingin bergabung ke dalam pasukan Bani Israel. Terima kasih atas keberanian kalian. Pasukan Bani Israel akan bertambah besar dan kuat. Akan tetapi, bukankah kalian masih belum cukup umur untuk ikut berperang? Wahai Raja, walaupun aku masih kecil, tetapi aku lebih lincah dari rusa dan lebih kuat dari singa. Baiklah anak muda, berjuanglah semampumu untuk memenangkan pertempuran ini. Bersiaplah, besok pagi kita akan berangkat menyerang pasukan bangsa Kanaan. Keempat bersaudara itu pun pergi dengan perasaan senang. Perbekalan demi perbekalan mereka siapkan. Di sisi lain, Raja Jalut pun mengetahui bahwa Bani Israel telah mengangkat seorang raja dan mereka akan melakukan perlawanan terhadap bangsa Kanaan. Kurang ajar, berani-beraninya mereka ingin melawanku. Tidak ada yang bisa menandingiku. Aku akan buktikan. Pengawal, siapkan seluruh pasukan yang kita punya. Kita akan berperang menghabisi bangsa itu. Aku akan membasmi mereka sampai tak tersisa. Para pengawal pun bergegas menyiapkan seluruh pasukan bangsa Kanaan. Kedua pasukan itu pun bertemu di medan pertempuran.
berkurang. Hahaha. Jadi, hanya segini pasukan yang kalian punya, wahai Talut. Apakah kau tidak takut? Memang mungkin pasukanku memang sedikit, tapi aku yakin bahwa Allah akan membersamai setiap langkah hamba-Hambanya yang beriman. Kita yakin pertolongan Allah itu dekat. Kau terlalu banyak ngomong. Pasukan, serang mereka. Kedua pasukan itu pun mulai menghunuskan pedangnya masing-masing, baik dari pasukan Kan'an maupun Bani Israil. Mereka sama-sama kuat dan menunjukkan tekad mereka untuk berjuang membela apa yang mereka yakini. Walaupun pasukan Bani Israil pada jumlah, mereka tak gentar untuk terus melakukan perlawanan. Sampai ketika Jalut melihat bahwa pasukannya banyak yang mati, ia pun mulai ikut masuk ke medan perang. Sepertinya, apa harus turun tangan? Batilah kalian semua. Wahai Jalut, hadapilah aku. Akulah lawanmu, bukan mereka. Apakah Bani Israel kekurangan pasukan sampai mengirimkan seorang bocah untuk melawanku? Wahai Jalut, kau datang kepadaku dengan pedang, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Allah, Tuhan semesta alam. Dasar bocah so tahu, rasakanlah pukulanku. Dengan izin Allah, matilah kau Jalut. Jalutlah mati, kita menang. Alhamdulillah, maha besar Engkau ya Allah. Wahai Daud, terima kasih. Keberanianmu sungguh luar biasa. Semoga Allah merahmatimu. Kemenangan ini berhasil kita dapatkan berkat kecerdasan dan kehebatan Raja Talut dalam strategi militer. Bukan, kemenangan ini masih kita dapatkan berkat Tabut yang kembali pada kita. Kemenangan ini bukan disebabkan oleh diriku ataupun Tabut peninggalan Nabi Musa. Itu hanyalah sebuah peti kayu yang berisi beberapa lembar kitab Taurat. La haula wala quwata illa billah. Semua kekuatan hanyalah berasal dari Allah. Kemenangan ini bisa terjadi karena keimanan kita kepada Allah. Jika kita membela agama Allah, maka Allah akan membela kita. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita senantiasa diberi keberkahan olehnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Jalut yang bertubuh besar layaknya raksasa itu pun mati dengan batu kerikil yang dilemparkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Pasukan Jalut pun mundur dan Bani Israil memperoleh kemenangan. Dari kisah Nabi Daud ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setiap kekuatan yang kita punya tidak lain dan tidak bukan berasal dari Allah semata, baik kekuatan dalam membela agama Allah ataupun memperjuangkan Al-Quran. Karena Allah senantiasa bersama orang-orang yang beriman. Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi songkok